Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, tidak terasa bahwasanya hari ini adalah pergantian tahun di dalam bulan Islam, tahun-tahun Islam, yaitu Hijriah. Tidak terasa 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW melakukan hijrah ke kota Madinah, kota di mana Rasulullah SAW menginginkan akan tinggal di sana. Sungguh pada dasarnya kakek beliau Hashim itu berasal dari Madinah. Beberapa perjalanan pun dilakukan Rasulullah SAW melewati kota Madinah. Misalnya ketika ingin berdagang ke negeri Syam. Yang kedua, kota Madinah merupakan kota yang menerima dakwah Islamiyah secara menyeluruh. Kita mengetahui bahwasanya ayat-ayat ataupun surah yang turun di kota Mekah saat beliau berada di Mekah lebih kepada ayat-ayat tentang akidah, tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana menjadikan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, bukan Tuhan-Tuhan bangsa Quraisy kuno. Akan tetapi kota Madinah menjadikan beliau sebagai pimpinan yang menata kota tersebut menjadi kota yang tentram, kota di mana sebuah keadilan terjadi. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW setelah sampai ke Madinah, maka dibangunlah masjid-masjid. Di antara masjid yang terbesar adalah Masjid Nabawi yang Rasulullah SAW sendiri bangun. Masjid Nabawi menjadi sentral kegiatan, dan di samping Masjid Nabawi pun terdapat tempat-tempat musyawarah yang nantinya di situ dimufakati tentang bagaimana mengatur kota Madinah, baik secara sosial, ekonomi, politik, bahkan bagaimana menghadapi musuh dalam peperangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kota Makkah adalah tempat di mana Ka'bah berada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ataupun mengetahui bahwasanya hati, keinginan Rasulullah SAW itu cenderung menginginkan kiblat kaum muslimin adalah kota Mekah ataupun Ka'bah yang berada. Kita mengetahui bahwasanya kejadian perpindahan kiblat itu terjadi di kota Madinah. Makanya di Madinah ada yang dinamakan Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Kecenderungan hati, keinginan Nabi Muhammad SAW itu ada dua penyebab. Yang pertama adalah tidak inginnya Nabi Muhammad SAW seperti orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi di Madinah khususnya itu menyampaikan bahwasanya tidak ada perbedaan ternyata ajaran Muhammad ini, Islam ini yang dibawa Nabi Muhammad dengan ajaran kami dari Yahudi, bahwasanya Yerusalem ataupun Masjidil Aqsa pun menjadi kiblatnya orang muslim. Maka kaum muslimin di sana mendapat ejekan dari kaum Yahudi. Yang kedua, itu kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada tanah kelahiran. Ketika Mekah ditinggalkan, sungguh Rasulullah mengatakan, jika bukan karena masyarakatnya yang mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah, sungguh Nabi SAW tidak ingin meninggalkan Mekah. Kerinduan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kota Mekah, disitulah keinginannya untuk pada akhirnya di dalam syariat terjadi perubahan kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah
al-musyarrafah di Makkah Mubarakah. Saudara-saudara, kita bisa mengambil i'tibar dengan kondisi yang ada sekarang. Masjid Al-Aqsa letaknya berada di Palestina. Palestina saat ini menjadi tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh semua masyarakat di dunia. Tidak bisa dikunjungi oleh siapapun yang menginginkan untuk berkunjung di sana. Bahkan Masjid Al-Aqsa tidak begitu bebas untuk masyarakat dunia, khususnya kaum muslimin. Makanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memang pemilik daripada arsy, pemilik daripada bumi, pemilik daripada galaksi. Allah mengetahui semua yang akan terjadi. 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terjadi pada tahun 2025 ini. Al-Aqsa tidak bisa menjadi kiblat kita saat itu karena ada satu kesamaan kita dengan Yahudi, menjadikan Al-Aqsa ataupun Yerusalem menjadi sebuah kiblat. Maka hingga saat ini pun terjadi, memang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita sebagai kaum muslimin. Kita bisa melihat, mengambil i'tibar, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala secara syariat memindahkan. Pun begitu kondisi yang kita bisa rasakan pada saat ini. Kita tidak ingin kiblat tujuan kita sholat diporak-porandakan oleh bangsa yang dari dahulu memang mempunyai kerjaan seperti itu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan manusia, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya kiblat kita ada di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin pembahasan kali ini akan kita tutup di sini. Kita akan lebih banyak lagi membahas tentang geografi terkait sirah An-Nabawiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.